Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Rifki Nurhanafi dari SMK Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan mempraktikbaikan dengan judul yaitu Lakon Defense, yaitu layanan konseling berdifferensi. Bagaimana tahap-tahapnya dan aksinya? Kita lihat. Yang melatar belakangi praktek baik ini adalah di mana layanan bimbingan konseling menurut pendapat peserta didik membosankan dan monoton. Guru BK saat menyampaikan layanan hanya dengan metode ceramah yang membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh. Seringkali guru BK hanya memberikan materi sesuai dari modul tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Peserta didik dianggap memiliki masalah yang sama dan kebutuhan akan materi yang sama, padahal kita tahu bahwasanya peserta didik memiliki masalah yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah layanan bimbingan konseling seringkali diartikan hanya mengurusi peserta didik yang nakal. Bimbingan dan konseling dianggap sebagai polisi sekolah, yaitu yang selalu berada di pihak dalam hal ini selalu menyalahkan peserta didik. Berikutnya, layanan BK hanya untuk peserta didik yang bermasalah dengan pihak yang lain. Misalkan, ada peserta didik yang melanggar peraturan dan stigma guru BK negatif yang misalnya galak dan lain-lain. Baiklah, untuk langkah pertama dalam praktik baik lakon diver ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan siswa atau peserta didik. Dalam hal ini, mengidentifikasi masalah adalah langkah awal dari pelaksanaan layanan BK. Identifikasi dilaksanakan dengan menyebar instrumen identifikasi yang terdiri dari daftar cek masalah atau DCM dan instrumen tentang diferensiasi. Dalam hal ini, diferensiasi akan digunakan yaitu pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan minat, pemetaan kebutuhan berdasarkan kesiapan belajar murid, dan pemetaan kebutuhan peserta didik berdasarkan gaya belajar murid. Ya, langkah yang berikutnya adalah menganalisis masalah dan kebutuhan peserta didik. Dari hasil analisa daftar cek masalah, maka akan muncul masalah yang dialami oleh peserta didik di bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Masalah yang muncul tersebut akan menjadi dasar untuk layanan BK, sedangkan yang membedakan dengan layanan BK yang lain adalah di sini akan adanya diferensiasi dalam layanan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, untuk langkah ketiga yaitu pemetaan peserta didik. Jadi sebelum melaksanakan layanan BK, peserta didik mengisi instrumen angket yang bertujuan untuk apa? Untuk memetakan peserta didik sesuai dengan pemetaan berdasarkan kesiapan belajar, yaitu yang terdiri dari kesiapan belajar rendah, sedang, dan baik atau sangat baik. Lalu yang berikutnya, untuk diferensiasi berikutnya adalah berdasarkan minat, yaitu menulis, minat digital, dan seni. Lalu ada juga berdasarkan gaya belajar, yaitu auditori, visual, kinestetik. Hal inilah yang akan menjadikan nanti diferensiasi akan muncul saat layanan BK. Jadi dalam hal ini layanan BK tidak akan menjadi monoton karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, sesuai dengan bakat atau potensi dari peserta didik tersebut. Ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari hasil pemetaan kebutuhan peserta didik yaitu berdasarkan minat, dikelompokkan menjadi minat menulis, digital, dan seni. Jadi anak-anak yang sudah mengisi tersebut nanti akan dikelompokkan berdasarkan minat menulis, digital, dan seni. Yang berikutnya yaitu diferensiasi produk. Dalam hal ini yaitu hasil yang akan dihasilkan dari peserta didik. Untuk yang menulis yaitu biasanya peserta didik akan membuat seperti novel, seperti artikel, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu produk dari digital. Biasanya murid mendemonstrasikan pemahamannya tentang perencanaan itu melalui poster digital, video pendek, dan Canva. Yang berikutnya dari anak yang berminat seni, biasanya murid
atau peserta didik mendemo. Baiklah, untuk langkah berikutnya yaitu pelaksanaan layanan BK berdiferensi atau lakon diver. Dalam hal ini, pelaksanaan layanan BK ini dilaksanakan di dalam kelas, yaitu menggunakan salah satu layanan BK yaitu layanan informasi. Tentunya, layanan konseling yang disampaikan ini adalah berasal dari hasil analisa DCM yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta yaitu diferensiasi dalam ini dipetakan tadi menjadi tiga, yaitu kesiapan belajar, minat, dan tentunya gaya belajar. Dengan demikian, siswa akan lebih terakomodir tentang potensi, bakat, dan minatnya. Jadi, lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niza Gisna Rizky dari kelas 10 di KV 1. Saya sangat senang dengan bimbingan konseling dari Pak Rifki karena dapat mengoptimalkan kemampuan dan minat bakat saya. Selain itu, menyenangkan dan asik.